tentang lari. Latihan lari. Lari adalah salah satu bentuk gerakan dasar manusia berupa gerak berpindah tempat yang lebih cepat dari berjalan dengan ciri utama adanya fase melayang. Kedua kaki tidak menapak tanah secara bersamaan. Macam-macam lari. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Kedua, lari jarak menengah. Lari jarak menengah menempuh jarak 800 meter dan 1.500 meter. Start yang digunakan untuk lari jarak menengah nomor 800 meter adalah start jongkok. Sedangkan untuk jarak 1.500 menggunakan start berdiri. Pada lari 800 meter, masing-masing pelatih berlari di lintasan sendiri. Setelah melewati satu tikungan pertama, barulah pelari-pelari itu boleh masuk ke dalam lintasan pertama. Hal yang perlu diperhatikan pada lari jarak menengah adalah penyesuaian antara kecepatan dan kekuatan atau stamina dari masing-masing pelatih. Ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah cara melakukan perpindahan diri dengan melangkah kakinya dengan cepat yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Lari jarak jauh atau sering disebut sebagai lari maraton adalah cabang lari yang banyak digemari oleh banyak orang. Meski jaraknya yang sangat jauh, namun banyak orang yang penasaran dan ingin mengikuti percobaannya. Langkah-langkah. Yang pertama ada sikap awal atau persiapan. Berdiri rileks, badan condong sedikit ke depan, pandangan lurus ke depan, kedua kaki ditekuk kurang lebih 90 derajat di samping badan. 1. Langkah kaki. Kaki diayunkan ke depan dengan cepat. Saat mendarat, gunakan ujung kaki atau bukan tumit agar lebih ringan. Lutut agak diangkat untuk menambah panjang langkah. Yang kedua, gerakan tangan. Ayunkan tangan berlawanan dengan kaki, kaki tangan maju, kaki kanan maju. Gerakan tangan membantu keseimbangan dan menambah kecepatan. Yang ketiga, fase melayang. Ada saat di mana kedua kaki tidak menyentuh tanah. Fase ini membedakan lari dari jarak. Langkah-langkah yang keempat, pendaratan, yaitu mendarat dengan ujung kaki bagian luar lalu gulirkan ke seluruh telapak. Yang kedua, lutut agak menekan untuk meredam benturan. Yang kelima ada pernafasan, yaitu tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut secara teratur, dan jangan menahan nafas agar tidak cepat lelah. Langkah-langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu gerakan akhir atau finish atau berhenti. Jika lomba lari, dorong dada ke depan saat melewati garis finish. Jika untuk latihan, perlambat langkah secara bertahap, jangan mendadak berhenti. Berikut adalah contoh lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Bersedia? Siap? Mulai! Adalah contoh lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Bersedia? Mulai! Jadi lempar lembing adalah cabang olahraga atletik yang menggunakan atlet dalam lempar lembing atau tombak yang berujung prinsip sejauh mungkin dari area yang telah ditentukan. Olahraga ini mengombinasikan kecepatan, kekuatan, dan koordinasi tubuh dengan tujuan mencapai jarak lemparan terjauh menggunakan teknik khusus yang telah dilakukan oleh mendapatkan jarak lemparan yang maksimal. Yang kedua, mengembangkan kemampuan fisik dan teknik, mengembangkan kekuatan bagian kekuatan serta melempar yang sudah. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kemampuan teknik sekarang dengan termasuk peningkatan kekuatan dan kecepatan. melempar lembing. Yang pertama yaitu mencapai jarak maksimal. Melempar lembing sejauh mungkin untuk mendapatkan jarak
dari jarak jauh. Peralatan untuk lempar lembing. Sebuah alat berbentuk tombak yang terbuat dari logam dengan berat dan panjang yang berbeda untuk atlet pria dan wanita. Untuk pria, berat minimal 800 gram, panjang sekitar 2,6 sampai 2,7 meter, dan untuk wanita, berat minimal 600 gram, panjangnya sekitar 2,2 sampai 2,3 meter. She talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love knows where my rosemary goes and nobody knows like me. There's something about a head on the mind, it's a feeling fine, and I just gotta say. Memanfaatkan momentum dari awal dan putaran tubuh. Yang terakhir ada follow untuk menjaga keseimbangan setelah lemparan untuk mempertahankan teknik dan memastikan keselamatan. Sejarah lempar. Lempar ini memiliki sejarah yang panjang dan berkembang dari kegiatan tubuh dan berperan di zaman kuno. Olahraga ini kemudian menjadi bagian dari Olimpiade. She talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. But love grows where my rosemary grows and nobody Cara Amerika, knows dua cara like me. Finlandia, tiga cara menjepit. It's a feeling fine and I just gotta say. Yang pertama berdiri di belakang garis, lalu kedua berlari sampai melewati garis, lalu memutar. Cara Amerika, cara menjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tolak peluru. Pengertian tolak peluru adalah cabang olahraga atletik nomor tolak yang dilakukan dengan cara menolak bola besi yang disebut peluru sejauh mungkin menggunakan kekuatan dan teknik tertentu. Sejarah olahraga tolak peluru ada sejak 200 tahun yang lalu. Awalnya olahraga ini populer di kalangan pria Inggris dan Britania untuk menguji kekuatan pria. Peluru yang digunakan masih berupa batu dan bukan bola besi seperti sekarang ini. Pada tahun 1866, olahraga tolak peluru mulai diperlombakan dalam kejuaraan amatir. Kemudian, pada tahun 1896, olahraga tolak peluru mulai dimasukkan ke dalam ajang perlombaan dengan skala besar yaitu di Olimpiade Athena, Yunani. Kemajuan olahraga tolak peluru semakin berkembang di tahun 1950. Saat itu, Barry O'Brien memulai tolakannya dengan menghadap bagian belakang ring. Metode ini kini dikenal dengan metode O'Brien atau teknik meluncur. Dengan semakin berkembangnya olahraga ini, teknik baru pun bermunculan dan ikut mendapat popularitas dari masyarakat. Salah satunya adalah teknik berputar yang menggunakan lemparan cakram melintasi ring tolak peluru. Tujuan pembelajaran mendorong peluru sejauh-jauhnya untuk mendapatkan jarak tolakan yang maksimal, mencapai
gerakan tolakan terjauh, memanfaatkan tenaga, kekuatan, dan teknik. Perbedaan berat tolak peluru. Atletik junior putra 5 kg, atletik junior putri 3 kg, atletik senior putra 7,26 kg, dan atletik senior putri 4 kg. Manfaat tolak peluru. Aktivitas ini melatih kekuatan otot, lengan, bahu, dan kaki, meningkatkan koordinasi tubuh, serta menumbuhkan disiplin dan kerjasama dalam berlatih. Gaya tolak peluru. Terdapat dua gaya dasar, yaitu gaya menyamping, ortodoks, dan gaya membelakangi, O'Brien, yang digunakan untuk menghasilkan tolakan yang lebih kuat. Teknik dasar tolak peluru. Teknik dasar tolak peluru meliputi cara memegang peluru dengan benar menggunakan pangkal jari dan telapak tangan. Sikap awal dengan posisi menyamping di dalam lingkaran, gerakan menolak dengan memutar tubuh, pinggul, pinggang, dan perut ke arah tolakan, serta sikap akhir setelah peluru ditolakan. Cara melakukan tolak peluru. Secara umum, tolak peluru dilakukan dengan mengikuti 4 tahapan: memegang peluru, sikap awal, menolak peluru, dan sikap akhir. Cara memegang peluru. Peluru diletakkan di pangkal jari, menempel pada leher di bawah telinga, dengan sedikit ditekuk agar siap didorong ke depan. Sikap awal tolakan berdiri di dalam lingkaran, salah satu kaki di depan, badan sedikit condong ke samping belakang. Peluru menempel di leher dan pandangan ke arah tolakan. Gerakan tolakan. Tolakan dilakukan dengan meluruskan lengan ke depan atas secara cepat dan kuat, sambil diikuti putaran peluru dan dorongan kaki di depan juga. Sikap akhir. Setelah peluru dilepas, badan tetap seimbang di dalam lingkaran tanpa keluar sebelum peluru mendarat, serta posisi pandangan mengikuti arah tolakan. Kesimpulan, tolak peluru adalah sebuah cabang olahraga atletik di mana atlet mendorong dan menolak peluru dari logam sekuat tenaga dan sejauh mungkin menggunakan satu tangan dan posisi di dalam lingkaran tolakan.